Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Portofolio saham apa saja milik Anda yang telah menghasilkan cuan? Seiring tren menghijaunya indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam beberapa waktu terakhir. Dan isu serta sentimen apa saja yang sedang Anda cermati terkait aktivitas investasi di pasar modal nasional dewasa ini. Kali ini izinkan kami dari tim redaksi IDX Channel membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati oleh para pembaca idxchannel.com, termasuk juga Anda, para pembaca setia portal ekonomi, bisnis, dan pasar modal terpercaya IDX Channel. Sobat Investor, berikut ini berita pertama. Potongan komisi ojol jadi 8%, intip dampaknya ke GoTo. Ya, membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kabar utama datang dari emiten layanan digital yaitu PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo, yang secara resmi mulai menerapkan aturan baru pemerintah terkait pembatasan komisi layanan transportasi daring atau ojek online alias ojol, maksimal sebesar 8%. Minat pembaca setia IDX Channel terhadap berita ini terlihat begitu besar, dengan masuknya kabar ini dalam daftar berita terpopuler IDX Channel dalam 2 hari berturut-turut, yang menunjukkan bahwa traffic pemberitaan atas berita ini masih demikian tinggi, hingga menginjak hari kedua pasca diterbitkan. Terkait pihak GoTo sendiri, praktis dengan telah diterapkannya aturan tersebut sejak 1 Juli 2026, maka tentu berdampak langsung terhadap kinerja GoTo. Sebagaimana banyak dikhawatirkan oleh pengamat pasar modal dan pelaku pasar. Namun demikian, meski sejumlah tekanan masih membayangi, terutama soal kepastian regulasi dan likuiditas, namun diyakini bahwa dampak yang dirasakan oleh pihak GoTo tidak akan seburuk yang dikhawatirkan. Pasalnya, kebijakan komisi maksimal 8% tersebut saat ini hanya berlaku untuk layanan roda 2 saja, yaitu GoRide milik GoTo dan bukan terhadap seluruh lini bisnis transportasi dan pengiriman pada umumnya. Dari pihak GoTo sendiri, dalam hal ini juga telah mengumumkan bahwa bakal ada tarif komisi baru mulai 1 Juli 2026 sebesar 8%, turun dari skema awal sebesar 20%. Aturan penurunan porsi komisi ini sendiri sengaja diberlakukan oleh pemerintah demi dapat meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring. Masuk ke berita kedua, pendapatan Black Diamond atau Coal tercatat Rp0, 66.000 investor terjebak di harga Rp22 per saham. Ya, informasi selanjutnya datang dari salah satu emiten pertambangan, di mana PT Black Diamond Resources Tbk atau Coal baru saja membawa berita kurang sedap, di mana kinerja operasional perseroan tengah menunjukkan adanya tekanan besar, hingga membuat catatan pendapatan di triwulan pertama 2026 menjadi nihil alias Rp0. Praktis, kondisi ini membuat saham produsen batubara itu jatuh demikian dalam, dan terpaksa membuat sedikitnya 66.000 investor pemegang sahamnya jadi diliputi ketidakpastian. Sebelum mendapatkan status suspensi dari PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, saham Coal masih diperdagangkan di level Rp22 per saham pada Senin 29 Juni 2026 kemarin. Padahal, jika menilik rekam jejaknya ke belakang, saham ini sempat menyentuh level tertingginya dan bahkan sempat mencatatkan level tertinggi sepanjang masa atau all time high alias ATH di posisi Rp635 per saham pada 22 September 2022 lalu, atau hanya berselang beberapa pekan usai resmi mencatatkan sahamnya di BEI. Berdasarkan data BEI, jumlah pemegang saham Coal tercatat mencapai 66.831 investor per 31 Mei 2026. Jumlah tersebut terhitung merosot dibanding catatan jumlah investor sebanyak 72.803 investor per akhir April 2026 lalu. Tekanan harga saham Coal berjalan beriringan dengan memburuknya kinerja fundamental perseroan, di mana berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2026, capaian pendapatan usaha perseroan tercatat Rp0, jauh di bawah catatan realisasi pendapatan usaha pada periode saham tahun sebelumnya, yang masih sebesar Rp126,52 miliar. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga, 7 BUMN logistik resmi merger, targetkan penurunan biaya pengiriman. Selanjutnya kabar juga datang dari kelompok perusahaan milik negara atau BUMN yang oleh Badan Pengelola Investasi Dana Agatha Nusantara atau BPI Danantara dikonfirmasi bahwa 7 diantaranya yang bergerak di bisnis logistik telah resmi menggabungkan diri melalui skema merger. Melalui langkah penggabungan ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional maupun global.
Sebagaimana disampaikan oleh BPI Danantara, 7 BUMN logistik tersebut meliputi Pelindo Sinergi Lokaseva Multi Terminal Indonesia, Pelindo Sinergi Lokaseva Prima Indonesia Logistik, Pos Logistik, Pelni Logistik, PT Kawasan Berikat Nusantara atau KBN, PT Varia Usaha Dharma Segara atau VUDS, dan Krakatau Integrated Logistik. Menurut pihak BPI Danantara, langkah penggabungan 7 BUMN tersebut merupakan tonggak penting bagi implementasi konsolidasi BUMN logistik nasional yang sejak awal telah diinisiasi oleh pihak BPI Danantara. Penggabungan ini sengaja digagas untuk memangkas fragmentasi entitas, mengoptimalkan skala usaha, serta mengeliminasi tumpang tindih layanan yang selama ini mengganjal efisiensi logistik plat merah. Berikutnya kita akan masuk pada berita keempat. Harga emas menguat usai rilis data kerja AS dan komentar Wars. Usai berbincang terkait kabar dari emiten dan juga perkembangan perusahaan milik pemerintah, kini kita akan memperbincangkan kondisi terkini terkait pergerakan harga emas dunia yang terpantau beranjak menguat pada perdagangan Rabu 1 Juli 2026 usai data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan publik dunia. Tak hanya itu, lonjakan harga emas juga terpantau terjadi usai dirilisnya komentar Ketua Federal Reserve atau The Fed yaitu Kevin Warsh yang mengindikasikan risiko inflasi yang mulai mereda. Sebagaimana tampak pada data perdagangan Rabu, harga emas spot merangsek naik sebesar 0,6% menjadi 4.031,71 dolar AS per troy ounce, usai sempat menyentuh level terendah sejak November 2026 pada perdagangan sebelumnya. Menurut kalangan analis komoditas global, data ADP yang lebih rendah dari perkiraan menjadi pemicu awal lonjakan harga emas, sementara komentar Ketua The Fed soal penurunan inflasi mendorong imbal hasil turun dan membuat pasar emas yang sebelumnya lesu jadi kembali aktif bergerak naik. Meski demikian, ruang untuk peluang pelemahan dinilai juga masih tersedia, setidaknya untuk jangka pendek, kecuali jika laporan ketenagakerjaan non-pertanian dapat menunjukkan hasil yang jauh lebih kuat dibanding proyeksi pasar. Terakhir kita masuk pada berita kelima. AS Iran selesaikan negosiasi, tidak langsung, Qatar sebut hasilnya positif. Kini kita sampai pada berita terakhir, di mana kita akan menutup program Top 5 IDX Channel edisi malam ini dengan kabar terkini dari perkembangan upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran yang sebelumnya telah disepakati dan ditandatangani secara resmi oleh kedua belah pihak di Swiss pada 19 Juli 2026 lalu. Namun kandas akibat aksi saling serang yang kembali pecah pada 30 Juni 2026 lalu. Ini usai aksi saling serang tersebut, kedua belah pihak diklaim tengah melakukan komunikasi lanjutan yang difasilitasi oleh pemerintah Qatar, di mana upaya negosiasi sempat dibantah oleh pihak Iran. Namun oleh Qatar disebutkan bahwa bentuk pertemuan kedua belah pihak dijalankan secara tidak langsung, yaitu dilakukan dalam 2 tahap, meliputi pertemuan bilateral antara AS dan Qatar, serta pertemuan serupa antara pihak Qatar dan perwakilan Iran. Dalam upaya pertemuan terpisah tersebut, pihak juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yaitu Majed Al-Ansari melaporkan adanya kemajuan positif yang dicapai terkait isu-isu mengenai nota kesepahaman Islamabad. Disampaikan juga bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi dalam periode mendatang. Dengan pertemuan selanjutnya telah dijadwalkan sesegera mungkin usai prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Dalam pertemuan tersebut, delegasi AS terdiri dari utusan AS untuk kawasan Timur Tengah, Steve Witkoff, dan menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner. Sementara dari pihak Iran, tim perwakilan dipimpin oleh negosiator utama Kazim Garibabadi. Ya, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda, para sobat investor sekalian, dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu pembelian maupun penjualan saham, sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.